Halo Tribuners dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada, selamat malam. Kembali lagi bertemu dengan saya di sini Joanita Ari, dan saat ini saya ditemani oleh senior saya pastinya ya, Kang Cecep. Selamat malam Kang Cecep. Selamat malam, apa kabar Kang? Udah lama kita nggak ketemu nge-host bareng ya. Maklum ini banyak kesibukan yang aneh-aneh. Oke, baik. Dan jangan lupa narasumber terbaik kita, narasumber yang tentunya sudah Anda tunggu-tunggu. Selamat malam Dr. Binsar Martin Sinaga. Selamat malam Mbak Ari, Kang Cecep. Luar biasa, jumpa lagi. Ya. Sudah lama tidak jumpa ya. Sudah lama sekali. Makin cerah aja nih dokter ya rupanya. Iya. Abis feeling atau abis Nggak detox ada. Kayaknya Biasa ada aja. glowing gitu loh. Glowing ya. Ngurusin begini-begini nih gitu. Oke dokter, Ya. karena dokter ternyata tuh makin banyak yang bertanya-tanya. Ya. Jadi kita tuh juga ngebahas tentang hal-hal yang mungkin banyak orang awam tuh juga pengen tahu. Apakah Ya. penis bisa patah? Nah banyak juga yang bilang nih dok, mungkin banyak yang penasaran. Bener nggak sih bisa patah gitu? Ya. Sebagian orang anggap itu hoax, tapi Hoax, ternyata ya, betul. ada yang terjadi. Menurut dokter gimana ya dok ya? Baik, buat pembaca Tribun Warta Kota, saya harus kasih tahu penis itu isinya itu nggak ada tulang. Jadi apa dok isinya dok? Isinya tuh pembuluh darah. Isinya cuman pembuluh darah. Pembuluh darah 100%. Ya, jadi pembuluh darah 100%, pembuluh darah yang nanti kalau untuk ereksinya itu dia akan masuk darah dan dia itu akan berkumpul di sana. Nah, kalau dikatakan penis itu patah, mungkin bukan patah Mbak Ari. Lalu Tetapi apa, dok? dia mengalami satu trauma sehingga dia mengalami yang namanya penggumpalan pada saat dia mengalami, misalnya dia tertekan atau trauma, nah itu akan mengalami yang namanya penggumpalan darah di sana. Tetapi kalau dibilang struktur patah, tidak. Karena nggak ada tulangnya itu gitu Karena ya dok tidak ya? ada tulangnya, dia pure pembuluh darah vaskular, isinya pembuluh darah vaskular. Makanya bagi pembaca Tribun Warta Kota, jangan pernah coba-coba manipulasi penis. Kayak apa tuh dok misalnya Manipulasi manipulasinya? penis itu dimasukin silikon, Atau ya, bulu-bulu gitu. ya, atau ya Rambut kuda. apapun itu, ekor kuda, terus manik-manik ya kan, Manik-manik, ya, ya. pernah kita bahas talkshow manik-manik, ya ampun, itu ternyata banyak Kang Cecep Bari. Banyak yang pengen tahu atau yang pengen Banyak coba? yang menyesal. Oh, jadi udah banyak yang Udah coba ya masuk, dok ya? udah dimasukin, akhirnya ereksi juga nggak bagus. Dan dia minta, tolong dok dikeluarkan. Wah, itu bukan urusan saya bilang, ke bagian bedah. Karena itu kan bicara, masukinnya kan memang operasinya kasar. Iya, iya. Ya, tapi begitu dikeluarkan kan sudah tertanam oleh daging. Ya. Nah, itu harus di operasinya atau dikeluarkannya dengan cara harus dengan smooth, artinya dengan teknik operasi. Jadi penis itu yang kedua, manipulasi itu tidak boleh dipijit. Nah, ini menjadi problem, penis bisa patah karena apa? Salah satu penyebabnya adalah dipijit penis. Terlalu kencang gitu ya dok? Ya enggak boleh Mbak Ari. Penis itu tidak bisa dipijit teknik apapun. Kang Cecep. Resikonya apa dok? Penggumpalan darah, pecah pembuluh darah, dan akhirnya apa? Ereksi hilang. Bisa pendarahan juga nggak sih dok? Perdarahan, itu pecah pembuluh darah, akhirnya perdarahan. Nah, pembaca Tribun kalau udah perdarahan, rusak. Dan saya bisa katakan hilang ereksi. Ada banyak kasus yang saya terima, itu bekas dipijit Mbak Ari. Ya, dipijit, gede banget Kang Cecep. Udem, bengkak, pecah pembuluh darahnya. Bengkak dia. Pertanyaannya, seberapa lama darah itu diserap? Nggak maksimal Kang Cecep. Lalu pertanyaannya, darah yang sudah menggumpal itu akhirnya bagaimana? Ya gitu itu aja di situ. Tindakannya kayak gimana dok kalau misalnya Harus ketemu kasus kayak gitu? Operatif. Nggak ada Dan jalan itu lain. nggak ada. Kalau sudah dalam jangka waktu lama, darah itu gumpal, tertanam di bawah kulit penis, ya sudah Kang Cecep. Harus tindakan pisau, bedah, diambil. Ya kalau enggak, begitu Mbak Ari, udah. Karena pecah pembuluh darah. Nah, pembaca Tribun Warta Kota, hati-hati, penis itu barang lembut. Walaupun kekerasannya, kalau keras dia Sekeras mantap, seperti sekeras mentimun. mentimun. Iya, derajat 4 toh, mentimun ya kan? mentimun, ya. Ya Mbak Ari ya, masih apa enggak? Masih. Derajat 1 kayak Mentimun. tape,
Oh, iya, satu yang paling bawah tape. Yang kedua itu seperti apa? Seperti isi pisang. Isi pisang. Buah pisang isinya. Yang ketiga seperti sosis. Yang keempat seperti mentimun. Jadi kalau penis ini patah itu sebetulnya istilah awam. Tetapi pada dasarnya adalah trauma yang menyebabkan pembuluh darah penis itu mengalami pecah. Sehingga bentuknya bisa bengkok, bisa membesar. Begitu. Ya. Kalau nanti dia tiba-tiba terkena trauma bunyi keretek, dia tidak akan patah yang bagaimana. Tetapi intinya adalah dia pecah pembuluh darah. Itu bisa diluruskan tidak masalah. Kecuali dipotong, Kang Cecep, Mbak Ari. Tapi bisa diobatin ya dok ya hal itu ya? Bisa, tapi kalau sudah terpotong, susah lah. Itu nggak bisa kembali normal istri ngamuk, penis suami dipotong ya kan, supaya nggak bisa ke perempuan lain. Nah itu jadi masalah. Begitu dilepaskan, dalam jangka waktu 15 menit pembusukan sudah sulit untuk di revaskularisasi. Kecuali memang dia masih bisa memungkinkan, walaupun akan sedikit sulit Kang Cecep itu. Itu Mbak Ari ya. Baik. Terus gimana sih dok kayak gejala yang si pasien ini rasakan kalau misalnya terjadi itu? Nggak ada masalah. Paling-paling dia ngerasa akan merasa, karena demam begini. atau apa gitu nggak sih dok? Tidak ada. Karena begini, pembuluh darah di penis ya itu di dalamnya ada 2 saluran Kang Cecep, Mbak Ari. Yang pertama itu namanya saluran kencing, uretra. Yang kedua saluran untuk ejakulasi. Ejakulasi itu beda salurannya ya. Atas kencing, di bawah ejakulasi itu beda. Nah itu lentur, tidak akan bisa patah. Ya, begitu. Jadi kalau ada namanya penis itu kena trauma, dipijit atau dimasukkan benda asing seperti silikon, manik-manik, ekor kuda, apapun itu namanya, itu akan bisa mengalami kerusakan pembuluh darah atau vaskular. Nah, apalagi kalau kena trauma, dia bisa diluruskan kembali, tetapi yang menjadi masalah adalah vaskularisasi. Pembuluh darah terganggu. Kalau pecah pembuluh darah itu bisa menimbulkan impoten nggak, dok? Itu saya katakan tadi. Kalau pecah pembuluh darah dan itu tidak diperbaiki, ereksi hilang. Ereksi hilang, lama-lama habis ya? Sama dengan kiamat. Impoten. Selesai ya. Selesailah hidupnya seorang pria ya. Jadi hati-hati para pria pendengar Tribun Warta Kota, pelihara penisnya. Loh iya, itu benda berharga ya Mbak Ari ya. Masa depan ya dok. Bukan masa depan lagi, itu bahagianya seorang laki, seorang pria ya itu. Buat apa gagah sama mobil mewah ya? Itu dia, banyak duit gagah, ternyata si Ujang, si Buyong, letoy. Nggak bisa gitu. Apalagi mengalami trauma ya. Gitu. Oke, dok, kalau misalnya apa namanya itu terjadi ya, misalnya udah patah gitu, penanganannya tuh kayak gimana? Sampai dengan pemulihannya tuh ada nggak sih sarannya? Itu saya katakan tadi, kalau dia mengalami perdarahan, bengkak, ya itu harus dikasih obat yang pasti. Ya. Tapi kalau sudah lama Kang Cecep, misalnya 3 bulan ke atas, 6 bulan ke atas, itu harus mengalami tindakan. Diambil darahnya. Tindakan Kang Cecep. Diambil operasi gitu ya dok ya? Dan itu pasti nggak mahal ya dok ya? Ya saya masalah biasa nggak tahu Mbak Ari. Karena itu yang kerjakan bedah urologi. Oh bukan dari tempat bukan dokter kita, ya? bedah urologi ya. Tapi bisa menimbulkan kematian nggak dok? Nggak ada. Enggak ya? Nggak. Nah satu lagi Kang Cecep, saya mau ada satu problem. Mungkin Mbak Ari atau Kang Cecep pernah tahu yang namanya injeksi intracavernosa. Apa tuh dok? Injeksi suntik di penisnya. Biar? Biar tegang. Oh baik. Zaman dulu, hari ini udah nggak lagi dipergunakan. Itu ada obat yang namanya, jadi kalau sudah namanya obat sudah kelihatannya gagal, bagaimana, jalan pintas Kang Cecep. Diinjeksi itu penisnya, kiri kanan. Ada efek samping, Pak Ari. Ada efek sampingnya. Kagak bisa lemas-lemas begini terus. Jadi kencang terus gitu ya dok ya? Tapi punya efek. Lama-lama busuk penisnya. Ibarat kata darahnya kayak kita karet. Jari kita kasih karet. Diikat. Beku pucat gitu kan lama-lama. Nah itu dia. Akhirnya pengobatannya bagaimana? Very simple. Darahnya diambil dari penisnya. Darah diambil. Dibuang gitu ya? Dia buang. Lama-lama
Cuma pasti ada efek sampingnya dong ya dok, kalau misalnya itu terjadi. Itu kan tidak trauma ya, tapi memang diinjeksi, efeknya pembuluh darah terbuka, ternyata pada satu saat tidak ada relaksasi lagi. Nah itu dia. Itu keras itu faktor obatnya, Ya, bukan alamnya gitu ya. saya punya kasus seorang yang sudah impoten, diinjeksi begitu, dia berkelamin ke banyak wanita. Berkelamin. Karena dia dendam. Nggak pernah bisa ereksi. Tapi begitu selesai dia pengen lemes, nggak bisa-bisa. Oh. Akhirnya harus diobatin gampang, ditarik itu darah, diaspirasi namanya darahnya. Disedot, Dan itu dia akan berulang-ulang kali seperti itu nggak sih dok? bisa terjadi. Tapi bukan trauma ya, Iya. bukan trauma. Iya, iya. Tapi ada obat yang diinjeksikan ke dalam penis itu. Ya, itu dia. Kalau dia milih untuk terus kenceng nggak dilemesin itu bisa juga sebetulnya dok. Bisa, tapi artinya dia akan mengalami yang namanya istilahnya ibarat kata kita katakan mengalami seperti pucat ya, artinya aliran darah kan beku. Ya. Beku ya Kang Cecep ya. Itu tanda paling khusus ya dok, tanda paling kelihatan ya, beku dan Ya, tegang terus pucat gitu ya. ya dok. Yo, penisnya jadi pucat. Penisnya jadi pucat gitu. Nah, itu kan lama-lama kan bisa gangren. Iya. Gitu. Ya. Terus dok, kalau sebetulnya soal mitos patah tadi ya, sekencang apapun dan gerakannya sepenetrasinya sekencang apapun, sekeras apapun, sebetulnya nggak ada resiko untuk patah kan tadi nggak ada. Nggak ada. Untuk memar, untuk lecetnya nggak ada. Gerakan apa itu Kang Cecep? Ya ininya gitu, gerakan penisnya. Oh, waktu hubungan seks Ya. yang enggak lah. Enggak, ya. Itu very aman. Sekencang apapun. Sekencang apapun. Ya. Kan ibarat kata trauma, kalau kata-kata definisi trauma di penis itu sesuatu yang ekstrim Kang Cecep. Tabrakan lah, blok atau apapun. Tapi untuk hubungan seksual enggak. Nggak ada ya. Tidak. Dan kalau tidak nyaman bagi si pria, pasti dia akan hindari toh. Nah, Iya. itu. Gitu Mbak Ari. Gitu ya. Baik. Jadi sebetulnya mau keras apapun, kencang apapun, nggak usah pikiran pakai macam-macam lah. Ya, gitu itu tidak Yang akan penting tidak akan membahayakan lah begitu ya. tidak membahayakan ya. Ya. Yang penting hormonnya oke. Hormonnya gitu oke, derajat 4 paling Derajat bagus 4, ya. ya. Kayak mentimun. Oke. Tapi kalau misalnya sudah ada pengobatannya nih dok, misalnya kayak tadi operasi atau yang aspirasi tadi, apakah bisa sembuh ya dok ya? Bisa. Sembuh normal, jadi normal lagi Kalau gitu loh dok? namanya yang saya katakan tadi pernah dipijat, sudah mengalami kerusakan, pernah ditanam sesuatu. Kalau itu yang namanya diperbaiki, mungkin tidak akan kembali 100% Mbak Ari. Tapi kalau diinjeksi dengan injeksi yang tadi di penis itu kan tidak trauma. Ya. Ya, saran saya bagaimana? Jangan diulangi lagi. Oh ya, yang pijit-pijit itu janganlah ya. Sama injeksi juga. Sama injeksi, Sekarang ya. makanya udah ditinggalkan Kang Cecep. Sudah ditinggalkan injeksi intracavernosa karena ternyata banyak efek samping. Lebih banyak buruknya Lebih jadi banyak ya, Dok, buruknya, ya? betul. Kenapa sih dok pengetahuan yang seperti ini di masyarakat sangat minim ya, sangat miskin itu. Begini, Sehingga muncul patah atau apa. ya, gitu. begini. Kadang-kadang masih dianggap tabu Kang Cecep. Seringnya ya dok? Masih Seringnya. dianggap tabu, padahal bicara namanya ini kan bicara alat reproduksi pria, ya toh sesuatu yang ibarat kata tidak bisa artinya dimanipulasi atau di terapi atau ditindak yang sangat ekstrem nggak bisa, harus perlakuannya halus, Smooth artinya ya, Dok, ya. smooth, nggak bisa. Iya. Yang namanya wah hajar nggak bisa. Iya. Gitu. Kalau diinjeksi kan bisa terdeteksi sejak kapan munculnya dan di mana. Kalau yang tadi kayak pakai rambut kuda atau apa itu sejak kapan sebetulnya dok muncul mitos-mitos seperti itu dan di mana? Sebetulnya mulainya? sejak zaman dahulu Kang Cecep banyak kan tradisional culture yang istilahnya berkaitan dengan seks. Banyak sekali itu. Kalau kita bicara antropologi, Ya. ya Mbak Ari ya, sosial budaya, banyak budaya-budaya di setiap suku yang berkaitan dengan mitologi. Artinya Ya. seksual itu, contoh manik-manik, ekor kuda, banyak sekali.
Yang artinya zaman ini mulai diungkap nih satu-satu. Iya, iya, iya. Dulu kan mana mau, ya kan? Nah, sekarang udah mulai. Dan itu sudah mulai ditinggalkan. Karena tidak benar. Ya Kang Cecep, gitu. Gitulah. Dok, kalau misalnya nih dok, ada orang yang mengalami hal itu gitu ya. Sebenarnya kayak pasangannya tuh mesti support kayak gimana sih dok gitu loh. Pasti kan si prianya pasti nggak bilang dong supaya dia nggak enak dan sebagainya gitu ya. Bagi para pembaca Tribun, pendengar Tribun Warta Kota, kalau ada pasangan prianya, suaminya, penisnya ini bermasalah, tindakan pertama, kenali dulu kondisi suami atau pasangan prianya. Ciri khasnya yang paling harus paling dikenali adalah bahwa ereksinya itu bukan yang normal lagi. Misalnya gimana? Misalnya, kalau dia pernah dipijit, penisnya mengalami pembesaran. Penisnya mengalami pembesaran. Itu pasti, oh sudah ada tindakan ini. Apalagi pakai manik-manik. Nggak bisa. Apalagi disuntik silikon. Nggak bisa. Dan yang kedua, di atas 45 tahun, ereksi pasti mulai berkurang. Nah, makanya harus diperbaiki kalau memang ereksinya sudah berkurang. Bisa diperbaiki. Ya, jadi ereksi itu, ya buat pembaca Tribun Warta Kota bisa diperbaiki. Jadi jangan sedikit-sedikit pisah atau diceraikan suaminya atau pasangan prinya. Banyak loh sekarang. Mbak Ari. Jalan pintas ya dok ya? Jalan pintas. Ganti. Ganti. Bener. Jadi kalau ereksinya hilang, kita bisa perbaiki. Itu. Jangan berikan tindakan manipulatif yang dipijit, ditanam sesuatu, apalagi diinjeksi yang banyak efek sampingnya. Begitu. Gitu Mbak Ari. Baik, jadi support pasangan tuh penting Supportnya banget terus gitu ya dok kuat, ya. betul. Jadi kalau misalnya lihat kok suaminya agak aneh tuh harus benar-benar detail Yes. ditanyain ya. Jadi gitu ya, kalau dok ya. si istri atau pasangan wanitanya ya itu menemukan ini ada keanehan ini. Kenapa nih gak biasanya gitu ya Nggak dok biasa. ya? Segera bawalah mungkin ke dokter Binsar kali ya. Oke. Masuk ya dok. Masuk. Kliniknya di mana dok? Sebutin sekalian lah. Kasih paham lah ke kita. Saya ada di Depok, Pondok Indah dan Bogor, 3 aja dari dulu ya kan. Itu aja. Jadi Bogor, Depok dan Pondok Indah untuk Jakarta ya, ya Pondok 3 tempat itu. Indah. Ya. Ada di Depok dan juga di Bogor. ya. Jadwal prakteknya dok masing-masing pasti beda dong. Nggak mungkin kan dokter Japri tiap hari aja, sini. nanti WhatsApp aja. Oh, nanti jangan saya by kasih appointment jadwal. ya. Iya, appointment ya. Gitu. Nomornya dok. Nomornya. Nanti dikonklusin aja Kang Ya. Cecep. Oke, ya, baik. gitu. Jadi saya udah nggak ada. Kang Ada. Cecep silakan. Ini satu lagi dok ini. Ini sih agak melenceng Iya. sedikit, tapi bagian dari gaya hidup juga kan tadi Iya. yang kayak pakai manik-manik kan bagian dari gaya hidup. Iya. juga. Wah ternyata banyak Kang Cecep. Banyak sekali. Iya. Kalau ditato boleh nggak dok? Tato itu silakan-silakan aja. Nggak ada masalah, Tapi nggak ada masalah karena tato itu kan bermain di kulit. Ya. Ya. Cuman ngapain? Ya buat gaya-gaya. Ya Depan silakan pasangan, aja. Dok. Nggak kelihatan juga ya dok ya? Tato naga gitu ya. Iya. Atau tato muka macan begitu ganas gitu ya. Silakan aja. Tapi nggak ya tidak berbahaya buat ereksi. Ya, tidak berbahaya. Ya. Ya kita udah pernah bicara tentang pemutihan kulit penis. Kita udah pernah bicara tentang yang namanya cukur bulu kemaluan ya toh. Iya. Ya. Nah, pernah yang herannya itu ternyata saya pernah talk show di sini tentang pasang manik-manik. Luar biasa. Banyak yang pengen tahu ya. Banyak yang Penasaran. memasang. Udah pasang. Udah pasang dan itu mau dikeluarkan. Dia bilang, "Dok, nggak ada guna ternyata." Ereksi Nyesal saya akhirnya. tetap lemah, dibilang. Saya bilang, "Pak, nggak ada guna, emang betul. Cuman action, tapi nggak keras." Iya. Ya sudah. Ya itu kerjaan bagian bedah, saya bilang. Ya gitu. Itulah. Ya dok, mungkin bisa disampaikan highlight. Ya. Jadi highlight saya atau kesimpulan saya buat talkshow kita malam ini, pembaca Tribun Warta Kota, penis itu tidak patah, tetapi mengalami kerusakan pembuluh darah. Ya, kerusakan pembuluh darah itu akan bisa diperbaiki kalau jumlah darahnya tidak banyak, Bari. Tapi kalau akibat dipijit dan itu darah sampai keluar pecah dan bengkak sekali,
Nah, itu kemungkinan akan memerlukan tindakan operasi untuk mengeluarkan darah. Bila penis pasangan ibu-ibu, suami ibu-ibu itu mengalami problem, jangan berikan tindakan apapun. Obatilah secara medis dengan cara yang benar. Ke dokter ya, Dok? Ya, ke dokter yang mengerti. Ya. Dan kalau ibu-ibu ya, karena ibu-ibu nih, Kang Cecep, Mbak Ari, kadang-kadang suaminya malu toh. Nah, gengsi, ibunya yang bawa ya. Silakan chat ke WA saya 0813 8231 7586. Saya ulang 0813 8231 7586. Saya akan berikan informasi. Cuman minta satu hal, jangan telepon, chat. Mungkin dia pengen keburu-buru pengen tahu, Dok. Mbak Ari. Terutama orang tua. Oh, baik. Pengen curhat juga, Dok. Nggak sabar. Banyak, Dok. Sampai datang tadi siang nih, telepon, aduh ini nomor, pasti pasien. Saya biarin, biasanya chat aja, pasti saya balas. Cuman mohon maaf Bapak Ibu, malam ya, karena kesibukan. Jadi tenang dulu, baru saya chat pelan-pelan, satu-satu. Demikian Mbak Ari, Kang Cecep, ya topik kita tentang apakah penis bisa patah. Gitu. Oke, baik Dok dan Mbak Ari, topiknya menarik, tadi sudah dijelaskan sangat detail. Jadi pembaca Warta Kota dan Tribuners, kalau ada masalah dengan penis suami, bawalah ke dokter. Tapi jangan dokter Binsar, jiwa, ya. Dokter Binsar, dokter Androlo. Kalau masuk ke dokter jiwa itu salah sasaran. Apalagi dokter kandungan, wah salah apalagi banget ke itu. dokter kandungan. Iya, betul. Oke, sampai jumpa Kamis depan dengan topik yang tentu lebih seru. Salam Tribun, salam Warta Kota. Terima kasih, selamat malam. Jangan lupa subscribe ya.